Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diniati Nur Hasanah dengan NPM 2022100053. Di sini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah mengenai pemenuhan kebutuhan psikologis peserta didik SDMI melalui pembelajaran tematik terpadu. Kebijakan pemerintah berkaitan dengan penggunaan pendekatan pembelajaran tematik terpadu di SDMI tampaknya merupakan upaya yang akan memenuhi kebutuhan psikologis peserta didik di SDMI. Jika kebutuhan perkembangan peserta didik terpenuhi dan terlayani dengan efektif dan efisien, maka sangat besar kemungkinan bahwa mutu proses pembelajaran di SDMI ke depannya akan meningkat. Berangkat dari sinilah memandang penting kajian secara lebih mendalam tentang kebijakan pendidikan, penerapan pembelajaran tematik terpadu di SDMI dari perspektif psikologis pendidikan. Adapun beberapa rumusan masalah yang dikaji di antaranya. Pertama, bagaimanakah karakteristik perkembangan peserta didik di SDMI? Kedua, bagaimanakah kebijakan pembelajaran tematik terpadu di SDMI? Dan yang ketiga, sejauh mana relevansi kebijakan pembelajaran tematik terpadu bagi pemenuhan kebutuhan peserta didik di SDMI? Baik, untuk rumusan masalah pertama, karakteristik perkembangan siswa SDMI. Kajian pada segmen pertama ini berangkat dari sebuah asumsi bahwa pemahaman yang baik terhadap karakteristik kebutuhan perkembangan peserta didik di SDMI merupakan kunci keberhasilan bagi proses pembelajaran, sebagaimana diungkapkan Hamzah B. Uno dan Nurdin Muhammad, bahwa dengan memahami siswa dengan baik diharapkan kita dapat memberikan pelayanan pendidikan yang tepat dan bermanfaat bagi masing-masing anak. Bahwa karakteristik perkembangan peserta didik di SDMI dapat dipilah menjadi dua macam, yaitu perkembangan pada aspek jasmaniah dan perkembangan pada aspek mental. Pada aspek jasmaniah, peserta didik SDMI telah memiliki kematangan sehingga mampu mengontrol tubuh dan keseimbangannya. Pada aspek mental yang meliputi perkembangan intelektual, bahasa, sosial, emosi, dan moral keagamaan. Peserta didik SDMI secara intelektual berada pada tahap perkembangan operasional, konkret, dan operasional formal yang memiliki kecenderungan belajar bersifat konkret, integratif, dan hierarkis. Untuk kajian pada segmen kedua, yaitu kebijakan pembelajaran tematik terpadu di SDMI. Seperti yang dikatakan oleh Ridwan Abdullah Sani, bahwa pengembangan kurikulum 2013 merupakan upaya peningkatan mutu pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang kreatif dan mampu menghadapi kehidupan yang masa akan datang. Hal serupa juga diungkapkan oleh Abdul Majid. Pengembangan kurikulum 2013 adalah bagian dari strategi meningkatkan pencapaian pendidikan. Dapat dipahami bahwa kebijakan pemerintah tentang pendekatan pembelajaran tematik terpadu di SDMI yakni dilakukan dari kelas 1 hingga kelas 6 yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik. Pembelajaran tematik terpadu untuk SDMI merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran, terkecuali pendidikan agama dan budi pekerti ke dalam berbagai tema, sehingga mampu memberikan makna yang utuh terhadap peserta didik. Dan untuk kajian pada segmen terakhir, yaitu relevansi kebijakan pembelajaran tematik terpadu di SDMI terhadap pemenuhan perkembangan peserta didik. Terkait kebijakan penetapan penggunaan pendekatan pembelajaran tematik terpadu dengan segala prinsip dan karakteristiknya, ternyata relevan dengan kebutuhan dan karakteristik perkembangan peserta didik di SDMI. Relevansi tersebut tampak dari pemaduan berbagai mata pelajaran dengan suatu tema yang aktual dan dekat dengan kehidupan peserta didik.
Kemudian, model pembelajaran melalui pemahaman langsung yang dikembangkan dalam pendekatan pembelajaran tematik terpadu menjadikan pembelajaran lebih efektif dan lebih bermakna bagi peserta didik. Selain itu, pengintegrasian 3 ranah pembelajaran yang meliputi aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan dalam semua mata pelajaran menjadikan pendekatan lebih terpadu dan semakin relevan dengan kebutuhan perkembangan peserta didik STMI yang juga mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan kemampuan psikomotorik. Jadi, dengan demikian secara konten kebijakan penggunaan pendekatan pembelajaran tematik terpadu di STMI adalah tepat karena sudah sesuai dengan karakteristik perkembangan peserta didik. Sekian presentasi artikel ilmiah dari saya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan kata-kata yang kurang tepat dan kurang dimengerti. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.